Halo semuanya, saya Ingrid Ratu Balkis dari jurusan S1 Farmasi Universitas Bumi Gora. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang antibiotik golongan glikopeptida, salah satu golongan antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Apa sih antibiotik itu? Jadi, sederhananya, antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik itu bisa membunuh bakteri secara langsung atau hanya menghambat pertumbuhannya, tergantung jenis dan mekanisme dari antibiotik tersebut. Nah, ingat ya teman-teman, antibiotik itu cuma buat bakteri saja, bukan buat virus atau jamur. Jadi, jangan sembarangan minum antibiotik ya. Nah, sebelum kita membahas mekanisme kerja dari antibiotik ini, kita harus tahu dulu dong bagaimana sih cara pembentukan dinding sel bakteri. Oke, mari kita lanjut. Dinding sel bakteri itu ibarat pelindung utamanya. Fungsinya itu untuk menjaga bentuk sel dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik. Nah, jika dindingnya itu rusak, maka bakteri itu tidak bisa bertahan hidup dan dinding sel bakteri itu akan pecah atau lisis. Dinding sel bakteri itu tersusun atas peptidoglykan, yaitu gabungan dua molekul gula, N-asetilglukosamin atau NAG dan N-asetilmuramid asid atau NAM yang disambungkan oleh rantai peptida, yaitu 5 asam amino pentapeptida, di mana L-alanin, D-glutamid asid, L-lisin, D-alanin, dan D-alanin. Nah, bagian ujung dari rantai ini, D-alanin dan D-alanin, ini tuh penting banget loh untuk proses penyambungan atau crosslink dinding sel bakteri. Kemudian, unit ini akan dibawa keluar dari membran dan dia itu akan disambungkan satu sama lain oleh enzim transglikosidase yang akan menyambungkan NAG dan NAM, dan rantai peptida ini itu akan disambungkan oleh enzim transpeptidase atau PBP. Ini nih enzimnya nih. Nah, obat-obatan glikopeptida itu bekerja di tahapan yang ini nih. Dia itu akan menempel kuat pada ujung D-alanin dan D-alanin, sehingga enzim transpeptidase atau PBP yang berfungsi untuk menyambungkan rantai peptida satu dengan yang lainnya itu tidak dapat mengenalinya atau tidak dapat mengikatnya. Itulah yang menyebabkan proses crosslink atau polimerisasi itu gagal. Akibatnya, dinding sel bakterinya itu menjadi lemah dan dia itu tidak dapat terbentuk sempurna. Akhirnya, karena tekanan osmotik dari dalam, sel bakterinya itu akan pecah atau lisis. Itu yang menyebabkan bakteri itu mati. Nah, contoh obat-obatan golongan glikopeptida itu seperti vancomycin, mycoplannin, dalbavancin, oritavancin, dan telavancin. Jadinya, obat-obatan golongan glikopeptida itu termasuk antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi berat, khususnya untuk bakteri yang gram positif yang sudah resisten terhadap antibiotik lain. Nah, obat-obatan ini itu dipakai kalau pilihan yang lainnya itu udah nggak mempan atau resisten. Makanya, obat-obatan ini itu juga disebut dengan antibiotik lini terakhir. Nah, penggunaannya ini harus benar-benar dan dia itu harus diawasi supaya tidak muncul lagi resisten baru seperti FRE atau vancomycin resistant enterococi yang bisa bikin pengobatannya itu makin sulit. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ingrid Ratu Balkis pamit undur diri. Bye-bye.